Perkenalan dulu dong, ini kita udah bagi 2 tim ya. Jadi konsep sequence. Jadi aku baru tahu nih setelah diedit itu istilahnya sequence ya. Itu apa sih nge? Sequence tuh nge? Oke, jadi ada sequence, ada scene, ada shot, itu semua istilah dari sinematografi. Nah, makanya istilah kita tuh sequence. Sequence. Berarti ini udah sequence keberapa? Wah, udah banyak sequence kita, Pak. Enggak, baru 3. Makanya oke, di Filmnas sekarang kita udah bagi 2 tim. Jadi ada tim sebelah kiri, Pange sama timnya Vio. Sama timnya Pange. Siapa aja nge? Tim umumnya. Ada Mas Bill, ada Mas Andre. Dari timnya Vio. Ayo ngomong dong. Aku Muno. Jadi ku Faiz. Kita tim muda. Tim Tua dong kita nyata. Aduh. Kamu nggak harus ya. kan Gitu tua. ya. Kan nggak harus Gitu tim ya. tua namanya. Oke. Tim menikah OTW 1 gitu. Oh iya. Kayaknya masih lama ya. Masih lama kayaknya ya. Tapi mau tua atau muda sama-sama suka Marvel. Iya. Wih. Gila bridgingnya bro. Bagus. Itu kelas tinggi nggak sih? Kayak kita akan bahas Marvel, Oke. Thunderbolt. Iya. Kita masih pakai konsep yang kemarin. Jadi akan aku buat 2 kubu ini punya Bahasa pendapat. pro dan kontranya terhadap satu bahasan. Jadi untuk sementara yang kanan ini mau pro atau kontra dulu? Sweet gak sih? Oh sweet, boleh sweet. Sweet. Yang menang menentukan. Ya boleh. Gunting sepatu ya. 1, 2, 3. Menang. Iya. Muno yang sweet. Pilih Bang Vio. Aku udah bilang kan apa? Pasti kalah. Lebih aman. Pro. 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 Berarti Pro, timnya berarti Vio New Avenger. dia pro New Avenger. dan Ini dari Thunderbolts. timnya Pange Kontra. dia kontra. Oke, siap ya? Pembahasannya nih. Dari tim pro-nya harus membela, bener-bener membela itu ya. Jadi yang belum nonton Thunderbolt siapa angkat tangan? Alasannya apa? Gak nonton Thunderbolt. Waktu itu ada diajakin ya, cuman kebetulan saya ada kegiatan lain gitu. Oh gitu. Sibuk banget. Iya, kebetulan sibuk banget kan aku menyelamatkan dunia, jadi nggak usah nonton, aku sudah menyelamatkan dunia. Dunia kita. Iya. Kita. Thunderbolt deh. Kalau gitu Pange ceritain dong Thunderbolt kan setim tuh. Thunderbolt tuh apa sih? Nge? Tentang apa nge? Tentang apa nge? Thunderbolt itu ada tentang Tim sepak bola. Tim sepak bola. Cewek. Jangan langsung situ Pak Bil. Kejauhan terlihat gak paham. Intinya adalah persatuan anti-hero. Anti-hero konsepnya adalah orang yang tidak mendukung kebaikan dan kejelekan juga tidak. Jadi sekelompok anti-hero yang bergabung bersama untuk membela dirinya intinya, tapi jauhnya membela New York, dunia. Isinya siapa aja? Perlu tahu nggak? Boleh, perlu dong. Ada James Bucky Buchanan, Siapa dia? Siapa itu? Winter Soldier. Oh, si Baki. Bucky, Bucky. ya. Itu buat keramas. Sabok kuda itu jauh. Apa sih gimana sih? Itu sih itu dong. Head and Shoulder. Oh, Sama aja Kan jauh tadi sih. Winter Soldier. Oh. Head and Shoulder. Aku mikirnya Baki. Skip. Terus ada Yelena Belova, Ah, tahu. adiknya Natasha Romanoff. Nah, ya. Syafudin. Aib. Terus ada Red Guardian, Hmm. ayah angkatnya Natasha Romanoff. Oke. Ayah Yelena. angkatnya Yelena. Oh. Terus ada John Walker. Temennya Johnny Walker. sama temennya Johnny Bravo sih. Paul Walker. Jadi John Walker tuh yang ini US agent yang mencoba untuk menggantikan Captain America, cuman gagal. Kenapa dia gagal? Ada nggak diceritain atau? Ada seriesnya sih kebetulan. Oh, oke. Itu terus 4 tadi ya. Ghost. Kita Terus pro ada kontra Gus. soal penjelasan Pange gimana? Ini gitu aja gimana? Iya, aku udah. Ada Ghost. Itu Ghost tuh musuhnya Ant-Man yang Ant-Man kedua. Hmm. Apa yang kedua judulnya apa? Ant-Man and Wasp. WhatsApp. Itu buat ngechat. Oh iya. WhatsApp. Lain. WhatsApp. 1, 2, 3, 4, 5. 1 Musuhnya. Musuhnya. enggak, Taskmaster. Taskmaster. Enggak kan enggak masuk dia. Awal udah. Spoiler. Oh iya, sorry maaf. Sorry. Berani. Oh, muter spoiler. AFK dia. AFK. Taskmaster tapi AFK di tengah jalan. Iya. Di Di report nggak sama teman-teman? Di report. Di report. Wah. sayangnya sama teman-teman dibiarin Di blok. gitu aja. Oh, di blok. Oke. Nah, itu. Iya. Terus baru terakhir ada karakter baru namanya Sentry.
Sentri, oke. Tuh, biasa kalau gelap pakai sentri. Iya. Warna biru. Iya, warna biru. Aku Sentri setuju yang watt, warna biru. 75 gold. 75 Pro gold. kontra jokes tadi gimana? Boleh dong ditulis ini help me. Nanti tuh Oke, itu kurang lebih. Jadi pendosa. gimana, jadi terbayangkah? Terbayang. Ya. Tadi juga udah masuk spoiler sedikit kan. Terbayang. Langsung satu film muncul. Ini dipercepat Pas- nih. Pro kontranya, narasinya adalah Thunderbolt adalah film yang penyelamat MCU. Kalian pro, kalian kontra. Jadi itu ada narasi nih. Kan beberapa film-film MCU itu banyak yang flop, mengandalkan multiverse, bla bla bla. Terus ketika Thunderbolt ini muncul, sebenarnya dari beberapa film-film kayak Wolverine, Deadpool and Wolverine dan segala macam juga banyak yang nge-quote kembalinya MCU gitu. Apakah Thunderbolt ini adalah era atau film kembalinya MCU? Silakan tim pro dan nanti dibalas oleh tim kontra. Menurut kalian kenapa Thunderbolt ini adalah momen kembalinya MCU? Oke, langsung aja dari gue ya. Ini momennya Avenger ada lagi guys. Thunderbolts adalah the new Avengers. Ganti. Udah ganti-ganti poster ya kemarin? Iya, udah ganti-ganti poster kemarin. Dari sobek-sobekin posternya tuh. Iya. Kalian kan kontra. Yang Harusnya sobek- harusnya kalian kontra sama si robeknya. Iya, saya kontra, sampai udah perbaikin, udah bagus posternya. Iya. Nanti ini kasih kesempatan ngomong dulu dong yang pro. Iya, lanjut. Secara cerita juga kita butuh cerita yang simple, tidak perlu multiverse yang terlalu kompleks gitu. Bocah banget, mental illness banget. Simple banget. Terlalu simple untuk universe, cuma mental illness gitu. Memunculkan kembali karakter-karakter yang sudah mati. Nani? Gak muncul lagi sebelum-sebelumnya maksudnya. Mama saya enggak. Maksud saya seperti Marta. Aku sangat gelap. Masuk The Void. Maksud gue tuh sebagai ghost, Master, Yelena. Bukan mati dong. Maksudnya apa tadi? Iya, yang pokoknya terlelap, Kelelep. kelelep lah. Dibangkitkan lagi di sana. Nah, sesuai dengan nama kelompok kita, Apa tuh? film Thunderbolts ini tuh memang sangat selaras dengan kita yang usia muda. Betul. Karena tadi membahas tentang mental illness. Seperti itu. Sebenarnya itu dong sih bridgingnya. Jadi pro-nya karena itu. Jadi kenapa si Thunderbolt bintang The New Avenger adalah pusat dari kebangkitannya MCU adalah karena tadi ya yang Ada mental illness-nya. ada mental illness-nya. Itu alasan kalian. Dan untuk dia yang merasa dirinya pecundang dan ingin membuktikan kepada Dunia. dunia bahwa kita tuh lebih berguna daripada yang mereka tahu gitu, seperti itu. Jadi Anda merasa cukup. Ya iyalah, enggak lah. Jangan merasa jago, Anda merasa jago. Jadi Ya udah, gini aja, sini peluk. Kontra deh, kontra gimana? Endingnya cuma gitu aja. peluk yuk. Cuma dipeluk Peluk, doang. peluk. Ah, Masalah selesai semua kan? Masalah selesai. The Betul, power of friendship. Betul banget. Iya, udah sini peluk. Masalah Masalah selesai kan? selesai kan? Kita pelukan aja nggak apa. Bingung? Bayangkan, sekompleks itu ceritanya, hanya diakhiri dengan adegan peluk. Pelukan. Udah, sama ceritanya beres. Kompleks. Peluk-pelukan, ternyata. tidur rame-rame. Kan tadi udah di-mention enggak kompleks. Jadi itu ceritanya cuma ceramah no jutsu. Iya, sama. Iya. Bayangin. Salah. Sekompleks itu. Oh iya, gitu balik lagi tapi. Ya itu balik lagi. Sepanjang itu kalau filmnya diakhiri dengan yuk berpelukan aja. Padahal New York udah gelap ya. Ya udah gelap tuh. Tapi nggak setuju sih sama ceramah no jutsu. Masa ada ustadz ceramah terus meluk? Nah, Iya. Oh. Berarti bukan ceramah no boleh. jutsu. Boleh. Ustaz tuh Nggak diceramain langsung dipeluk. Kalau ceramah Ini kayak kasus-kasus nih jangan nih. Bukan saya. Ayo argumen kontranya apa lagi? Itu. Pertama tadi ya, sekompleks itu diakhiri hanya dengan pelukan. Iya, beres. pelukan. Sama satu lagi yang ngebantu sebenarnya post credit doang. Ya, yang bikin hype satu film Iya. bikin hype. Cuman post credit yang akhir paling akhir. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Yang ada kapal terbang, Yang gini. bukan space, interdimensional spaceship, anjay. Anjay. Interdimensional. Ada nomornya. Ada nomornya. Itu doang. Berapa tuh? 081. Nah, Emang ada lagunya juga? Ada. Ada lagunya. Itu doang tuh. Jadi gimana pun cerita awalnya
awalnya Kalau nggak ada itu tuh Fantastic Four itu ya udah. Udah. Kalau nggak ada cerita Beda awal sih. cuma Cuma cerita nyadarin mental ya, illness sih. doang gitu. itu kalau awal cuma mentalnya saja. Ya kayak gimana- gini lah quarter life crisis. Ya apa daya kita umur 20-an kayak ini. kita matang. Gitu. Saya cari kerja di sini. Gimana nih pro nih? Kalian harus ngebela soal statement kalau ini comebacknya MCU secara Ini tuh comeback MCU guys. kenapa? Bayangkan, MCU telah membuat film-film sebelum ini dengan budget yang besar, tapi flop. Dengan filmnya ini yang budgetnya tidak sebesar yang kemarin, ini Tetap flop. ratingnya di atas. Lihat dulu. Lihat dulu rating di sini, nanti mungkin editor ada ya, Rotten Tomatoes dan lain-lainnya itu tuh tinggi karena memang cerita ini tuh bagus pembawaannya. Iya. Kalau kita kembali ke film sebelum ini adalah Captain America and the Red Hook. Semua film ganti judul. Iya. Jadi Semuanya ganti judul kan? Siapa tahu kemarin ganti judul ya. Ini tuh maksudnya sorry. Ini comeback film MCU karena di film Thunderbolts ini secara cerita itu tuh rapi banget. Rapi di sini adalah jika kita bandingkan dengan satu film sebelumnya ya. Di film Thunderbolts ini tuh kita melihat background dari setiap karakternya ini tuh terpaparkan dengan bagus lah. Tidak seperti di film-film sebelumnya di Marvel gitu. Apalagi Captain America and the Red Hook, di mana judulnya harusnya Red Hook and the Captain America. Betul. Jadi di sini di Thunderbolts ini kayak karakter Yelena pertamanya memang di karakter utamanya ya di Thunderbolts kita tahu dia tersampaikan gitu ya background di film ini kenapa ada dia, terus kenapa ada US agent, kenapa mereka ketemu di satu tempat. Ya menurut gue tuh rapi dari film-film sebelumnya gitu. Kalau film-film sebelumnya tuh terlihat seperti kayak kita mau bikin film besar lagi nih, Avengers nanti, Avenger apa namanya? Kang Dynasty tuh. Kang Basot. Ya, itu. Ya kan mereka udah punya ya visi ke depan tuh kayak kita mau MCU mau bikin satu film besar nih. Nah, sebelum kalian nonton film besarnya, ada film-film kecilnya nih. Nah, disitulah keflopannya Marvel. Nah, Thunderbolts ini menyelamatkan itu semua karena kalau misalnya kita lihat dari stand alone movie-nya, ya ini bagus gitu. Belum kecil. Ya memang film kecil dengan budget kecil tapi nilainya di sini ada nanti kalau nggak Iya. 198. Buat konteks itu kan kalau yang kemarin itu setuju kalau film Captain America film yang bagus kan di yang Oh, iya, episode iya, sebelumnya iya. kan. Iya. Salah kontradiksi dan apa yang saya paham? Enggak kan? Ya kan? Mencoba Berarti kan memaksakan mencoba argumen sendiri. Coba menjudge udah sendiri. sebenarnya kan tadi statementnya Vio itu untuk membandingkan dengan film yang menurut Pange Bagus. Bagus. Oh, iya. Ya. Silakan Pange. Gini, Susah kan? Thunderbolt nih, kan berarti gini, namanya film Marvel, berarti based on comic, setuju? Based on comic Marvel, setuju? Ya. Enggak. Enggak dong, kalau misalkan kalian bikin based on comic nggak pada Marvel. No. Kevin Feige udah bilang ini tuh MCU tuh berbeda dengan versi komik. Makanya Iya sih. artinya juga Tapi berbeda. ada komiknya kan, yang mana komiknya Thunderbolts, ada Thunderbolt. Si marah-marah yang merah itu, yang nggak tahu sekarang masuk penjara itu Thunderbolts. Makin bingung siapa yang merah-merah. Michael Ross. Huluk. Dari Hulk. Nah, dari Hulk kan tuh namanya Thunderbolt, namanya Thunderbolt. Kan Thunderbolt tuh, namanya Thunderbolt tuh. Kamu ngomong merah-merah tukang marah-marah jadi ingatnya film yang lain. Apa tuh? Ya, Hellboy. Hellboy. Itu masuk juga ya, itu masuk juga ya. Tapi itu kan Berapa? apa ya? Ingatnya yang Inside Up. Iya betul Inside Oh, Out. Angry. Ini shout out. Ini inside out. Ya, Yang ya. inside-nya keluar. Yang Iya, mana? kedua kan. Yang Kan itu mana? bentuk animasi ya. Nah, sekarang bentuk real nih, 3D. Nah, Oke. Gak ada kan itu di Thunderbolt gitu. Harusnya yang namanya Thunderbolt ada Thunderbolt. Masih gitu. kurang. Kurang gitu maksudnya. Gak ada, mereka adaptasi tapi jauh gitu dari yang kenyataan. Sama si Captain America-nya nggak setuju juga kan? Betul. Belum setuju kan Belum buat setuju. join. Apaan sih Bahkan pakai nama apa sih kita pakai gitu? nama labelnya Avengers Ya. padahal kalian Belum. sendiri adalah penjahat. Iya. Itu Si kan- Tachos itu belum bisa gantiin Captain America. itu kan biar jadi terkenal. Wah ini ada Avenger lagi nah. Itu kan cuma buat gimmick-gimmick aja itu. Betul, sebenarnya. betul. kan. Cuma buat bikin ada New Avengers, pengen ngelawan Avengers beneran nih, di dalam Avengers nih. Ngapain nih New Avengers gitu kan? Gitu. Ya justru itu di situ bisa masuknya adalah Civil War 2.
Ya nggak sih bro? Apa gimana? Saya bingung. Civil War Satu tim kalian. Kalian coba diskusi dulu deh. Gini. jelaskan. Tahu nggak sih? Enggak, Civil War dia tahu. Ya, sama-sama hero. Ntar siapa tahu jadi ada Civil War 2 di mana Oh. di Avengers perang Oh, lawan oh. Avengers. Malah, Satu. Gitu loh. Siapa Terus tahu. nanti udah ada peluk juga. Nah iya. Iya, sini belum, sini belum. Dicium lah. Fun fact. Civil War 2 komiknya beneran itu antara cuman Thor, Woman Thor sama Captain Amerikanya Sam Wilson. Itu cuman. Itu yang ending. Kan di spoilerin kan orang mau ngomongin Kan beda Thunderbolt. sama komik. Nah, Iya. makanya Beda. jauh gitu loh komiknya jadi kayak kesannya nggak Nggak mungkin dong, Marvelnya Thor gitu. laki-laki, cium Nah. si Wilson. Tapi kayaknya kalau emang kan Avenger yang sekarang yang katanya The New Avenger, Bucky Barnes dan segala macem sama yang Sam Wilson itu kalau ada Civil War emang endingnya harus dipeluk sih. Kayaknya gak ada yang bisa Iya. lawan Sentry sih. Nggak bisa. Emang meluk diri Sentry cuci piring. Sentry cuci piring. Jangan dia. Tapi Dark side-nya. tapi kalau ini kan aku bantu sedikit tim pro kayaknya lumayan sedih nih ya. Kurang ya, kurang. Iya, iya. Kurang bisa mau Aku bantu sedikit. Statementnya ya? Tapi bukankah hype tadi yang jadi jembatan untuk Civil War 2 tadi itu adalah gimmicknya Marvel. Jadi kan gimmicknya Marvel itu dari dulu kan emang udah kita tahu ya. Gimmicknya itu emang ada di post creditnya dan emang Betul. berkesinambungan lah. Betul. Kalau dulu ya zaman waktu pertama kali Thanos Avengers muncul, pertama. Thanos muncul yang katanya gue lakuin sendiri nih gitu kan sambil bawa sininya. Bikin orang tuh jadi pengen nonton. Sedangkan mungkin waktu zaman-zaman Eternals dan segala macam kita nggak terlalu kayak oh ya udah lu ada tiba-tiba ada siapa sih? Harry Styles ya kan? Terakhir di post creditnya. Tuh, si Paul. Oh, ya, Siapa lu? ya udah maksudnya kita nggak akan nonton juga. Bukan nggak akan nonton, kita nggak se-hype itu gitu. Nah, bukankah dengan munculnya post credit yang terakhir itu justru malah ngebangun kayak zaman-zaman Marvel dulu sih kayak, wah anjir gue jadi harus nonton Fantastic Four nih. Jadi ada rasa itu lagi gitu. Berarti statement kita tadi benar dong. Apa tuh? Filmnya biasa aja yang yang hype-nya adalah endingnya. Oke, berarti kan narasinya sebenarnya adalah Nah, kita harus balik ke narasinya. Berarti si Thunderbolt adalah film yang biasa aja. bukan apa namanya yang jadi Jembatan awal kebangkitan MCU. Jadi kan narasinya adalah orang-orang tuh bilang awal kebangkitan. Betul. Bukan Gitu. bagus tidak bagus. Bukan bagus tidak bagus. Iya, tolong. Atau bisa Fokus, jadi fokus, menurut fokus. kalian awal kebangkitan MCU itu justru Di ada di next, sebelumnya Di atau Fantastic di Four. Fantastic Kalau Four. dari kita sih pasti di Next-nya. nextnya di Fantastic Di Four-nya. next-nya. Jadi kalau yang sekarang itu ada nggak ada itu ya Jadi udah enggak, biasa soalnya aja. gini. Kalau post credit scene yang sekarang itu ditempel di Captain America dan Red Hulk, ya sama aja. Sama aja. Bahkan timeline sama kayak gitu. Itu it's okay aja gitu. Jadi yang sebenarnya titik Membangkitkan itu titik baliknya post credit scene-nya next-nya, Fantastic untuk next Four. filmnya di Fantastic Four. Berarti Fantastic Four akan menjadi Harusnya kalau Fantastic menurut Four. tim Kita kontra lagi nunggu Fantastic Four. kebangkitannya ada di Fantastic Four. Yes, Kalau di tim betul. pro kan kebangkitannya ada di Thunderbolt. Gimana nih? Menurut saya kebangkitannya ada di ini sih Eternal sebenarnya. Setuju sih. Dia mau Kok jadi tiba-tiba ada di tengah sih? Karena penggunaan Tiamut sebagai perangnya Falcon. Adamantium. Ya, Betul. Enggak, Berarti coba. Falcon Adamantium, dong kebangkitannya di Falcon. Vibranium atau Adamantium? Adamantium. Adamantium. Vibranium yang di Wakanda. Ini kita balik lagi ke Thunderbolt. Boleh? Ayo. Aku. Kurang seru di sana. Saya nggak bisa. Intinya berpikir. ya boleh closing aja nggak? Boleh. Jadi dari tim pro menyerang sebagai kalau film Thunderbolt adalah awal kebangkitan MCU setelah banyaknya film-film yang flop. Kalau Ada argumen terakhir nggak yang meyakinkan? argumen terakhir dari kami ya cek the stats aja ya. Kalau kita lihat tuh pasti film ini kita lihat saya ngomong Tapi kalau stats bisa dipengaruhi oleh work agenda nggak sih biasanya? work agendanya apa ya? Perempuan memimpin grup. Emang siapa pemimpin? Siapa pemimpinnya? Yelena. Nggak ada. Nggak ada. Ada siapa? Yelena yang mengumpulkan sesuatu yang ayo kita bergerak bersama. Enggak. Enggak. Yang meluk sentri pertama siapa? Nah, Red Guardian pemimpinnya justru. Orang dia yang mau ini. Enggak justru ini kita coba ini kan tadi pro kontranya udah ya. Tapi kita coba bahas sedikit esensi dari Thunderbolt-nya. Justru dari yang bikin simpelnya film Thunderbolt itu adalah
kita kan dari kemarin tuh banyak ngikutin film tuh terlalu multiversal gitu. Multiversal itu kadang nggak dekat sama orang di bumi, jadi kita nggak tahu seheroik apa sih yang dia lakuin gitu. Sedangkan kalau Thunderbolt ini kan lumayan street level lah ya kasarnya gitu. Jadi Betul. kita ngelihat walaupun lawannya Sentry gitu, tapi kita bisa ngelihat kayak cuma nyelamatin anak kecil dari ketiban tembok. Bangunan. Itu aja kan udah heroik banget gitu. Kita tuh lupa kalau itu aja tuh heroik gitu. Betul banget. Nah, jadi kayak Thunderbolt itu kayak menghumbling kita untuk ngasih tahu bukan Ya, lawan-lawan sama-sama yang heroik. kosmik gitu. Alien, Iya, ya. alien kayak Captain Marvel itu kan. Ada yang nonton Captain Marvel nggak? Saya nonton. Saya nonton. Nyesel nggak? The Marvels. The Marvel sih ada Marvel. Ya, yang bertiga. Saya nggak lihat nonton itu. Oh, saya juga nonton ya. Ya itu kan terlalu nggak tahu sih, terlalu kosmik. Jadi kayak kita nggak tahu ini emang sedekat itu ya cara dia nyelamatin multiverse-nya. Sedangkan kalau yang dilakuin sama Thunderbolt itu lumayan deket dan ada perannya si Yelena. Itu menurut aku dia bukan sebagai leader tapi sebagai penjembatan aja. Orang-orang ini tuh gak ada yang mau jadi leader. By the way, karena mereka Egois memang aja. egois aja. Tapi peran si Jalan. Yelena itu lumayan besar karena dia memang menjadi sentral dari ininya dan dia nggak menobatkan dia sebagai leader. Justru benar kata Vio. Leadernya adalah Red Guardian. karena dia emang punya ambisi itu. Iya, ambisi dia pengen jadi Kita superhero. Kita kan break ini semuanya. Kan dia yang selalu mengutarakan, let's go Thunderbolt. Thunderbolt. Iya. Gitu. Ya gimana tuh saya jujur kecewa ya ketika tahu Thunderbolts adalah dari sebuah tim sepak bola. Iya. Bola wanita yang tidak Bola wanita, yang nggak pernah menang. Aku kira harapkan adalah Thunderbolts-nya versi presiden Thunderbolts gitu. Iya. Enggak, tapi itu berdasar kan? Berdasar. Lebih nggak berdasar kayak Fantastic Four. Say it again. Yang di Fantastic Four 2015 kan kayak gitu kan. Cara dia menemukan nama dia Kita fantastik. Lemon. Fantastic Four. Terus katanya coba ulangin lagi kata si Whiplash itu kan yang Iya. yang ngedrum. Teret. Lempar simpel aja. Ya setidaknya alasannya lebih kuat lah. Ya. Jadi ya ada sekarang Anas reviewnya deh. Thunderbolt kira-kira berapa menurut Vio? Thunderbolt menurut saya pribadi nih ya, Anas review filmnya 90% bagus, 10% lagi adalah sebenarnya saya emang setuju ya dengan adegan terakhir itu Endingnya aja sih. endingnya. Ending. Sebenarnya maksudnya kalau misalnya emang ditarik lagi ke dasar ceritanya emang nyambung sih. Ya. Masa orang depresi mau dipukulin gitu kan? Betul. Oh itu iya sih, itu puitis banget sebenarnya. Iya, sebenarnya itu kan. Jadi kayak puitis. emang dipeluk di pendekatannya seperti itu. Alasan peluknya lebih masuk akal daripada lihat Sakura itu kan. Betul. Sakura. Itu setuju. Itu kayaknya semua di ruangan ini itu setuju. Sakuranya juga CG anjing. Tapi sayangnya tuh maksudnya kayak kalau gue sih mengharapkannya ya kayak misalnya tuh harusnya Void sama Sentry tuh kayak geluturan Iya, gitu. iya. Itu beneran Ya, duluan gitu. Gelutnya tuh beneran pukul-pukulan atau enggak apa kayak gitu kan. Menyerah. Ini mah Kayak Vision sama lawan White Vision. Ya, Vision lawan Vision kan seru ya. Maksudnya mereka punya dua kekuatan yang sama, kita lihat gitu. Saling beradu. Mana yang kuat. Budget. Oh, iya sih, tapi balik lagi ke Tapi itu bukannya langsung diakuisisi sama Indosat ya? MNC Vision. Oh, iya. Oh, Beda lagi itu. nah, jadi kekurangannya di situ aja. Ya, Antara betul. Void lawan Sentry. Cuman kalau misalnya emang penyelesaiannya harus dipeluk gitu ya. Maksudnya ya itu masuk akal sih sebenarnya sih. Orang ini lagi depresi, emang harusnya sih nggak pukul-pukulan. Maksudnya nggak berantem sampai kayak satu menyerah gitu. Tapi emang ya pendekatannya bagus gitu. Ya, Cuman jadi menurut Vio yang harusnya bisa dirubah adalah endingnya aja. Tapi overall good movie. overall good movie betul. Decent lah ya. Ya. Menurut Muno berapa nilainya, terus apa yang bisa menurut Muno bagusnya tuh diapain gitu? Jadi, seperti kata Abang Vio, memang filmnya bagus. Tapi endingnya juga sih sama sih. Ending sama si ending sama. 80% bagus, dikurangin ya kalau gitu. Kenapa? Di samping ngomongin ini ya, ngomongin ending, endingnya cukup bagus. Cuman kalau misalkan untuk secara garis besar gimana ceritanya dibuat, nah itu baru bagus tuh, dimana orang-orang itu ingin menjadi yang lebih baik, seperti itu aja. Dan everyone deserves a second chance gitu lah. Itu tema Thunderbolt kan? Iya. Dari Pange, apa yang bagus dan berapa nilainya? Gua kasih nilai 8,5.
Bagus. Dari 100. Kan udah Anas kan? Udah Anas juga kan? Lupa. Iya, lupa. 8,5. Bro, tadi benar yang kata Faiz, ini adalah film di mana para anti-hero ini dikasih kesempatan untuk berbuat tanda kutip kebaikan, berbuat membalas dosa-dosa mereka sebelumnya dengan adegan di sini. Cuman yang jadi sedikit aja itu cuman bagian kenapa Bucky ikutan meluk. Kalau misalnya meluk adalah Yelena, yang berempat biwang itu ya. Kurt ya, Yang ada problem sama hidupnya ya. yang bertiga di awal Iya, tuh. betul. Bertiga itu peluk, itu fine, brand yang mereka close dari awal, mereka punya problem bersama, mereka saling peluk, saling menguatkan tuh fine. Tapi Bucky tiba-tiba yang Bob siapa? Bob dia sendiri nggak yakin dengan siapa sama Bob, si Bobnya gitu. siapa tuh Bob, dia mencoba untuk meluk, itu kayaknya di luar nalarnya seorang Winter Soldier aja. Dan pas terakhir dia tidur nyari posisi susah di bawah. Gitu. Jadi kalau menurut gue itu misi cuma itu doang, cuman masalah Bucky meluk aja. Kalau juga sih lebih ini ya. Harapannya ya terakhir itu cuma Yelena aja. Nih, Jadi itu- yang lain itu itu cukup ngebantu Betul. misalnya ada tarung dulu segala macam. Iya, iya. Nah, yang lain itu ngebantu, yang meluk, apa gitu. nahan, Cukup ya? berubah, tensinya turun, lihat semuanya itu teman-teman lu. Nah, itu lebih Itu oke daripada itu powerful. Semuanya ya, meluk. dari ya enggak sendiri doang yang peluk. Iya, betul, Yelena betul. terus ngasih lihat, oh ini loh teman-teman Teman-teman lo yang lu, ngakuin lu sebenarnya gitu, Betul. bukan kayak yang sebelumnya gitu kan. Nah, kalau di situ kan lebih enak kesannya gitu daripada yang kayak pelukan rame-rame, Semuanya pelukan. terus tiba-tiba actionnya tidur rame-rame gitu kayak agak kurang aja di situ. Betul. Tapi tetap emang endingnya aja sih Iya. si apa? Fantastic Four-nya. Fantastic Itu Four ya. tuh itu the Karena best reveal-nya. kalau mereka pun yang akan menghadapi Dr. Doom ya jauh, nggak akan bisa balik Nggak lagi bisa. ya. Kan ada Sentry. Levelnya ya kan harus dia ngomong kan kalau gua harus bangkitin mau bertarung harus bangkitin yang ini dulu. Teman satu lagi. Ya temannya yang si dark side-nya Si itu, Void. si Void-nya gitu kan. Berarti kan mereka bisa kontrol nggak kayak gitu. Tapi benang merahnya kan berarti Red Room itu kan berarti outputnya ada Black Widow kan. Berarti emang nasib mereka adalah menenangkan dia kan. Kayak Natasha Ya, Hulk Hulk. waktu itu. Ya, Betul. Hulk kan, ya. Itu ya tujuan Ya, Yelena itu berarti. Ya. Tujuan Red Room itu menenangkan orang. Menenangkan Buat orang. meluk orang. Buat meluk orang, buat tenang. Gitu. Ingat Atau ini ya. endingnya suka kayak yang waktu itu yang saran dari Vio atau Pangnya gitu. Jadi Red Hulk-nya kan cabut kalau yang dulu endingnya Ya, oh, Red iya, Hulk iya. gitu. Atau pengennya Sentry juga cabut gitu. Enggak sih. Kalau Emang Sentry terlalu cabut. baby aja ya. Dia Iya. dia beran masih sangat vulnerable lah. Si Soalnya Sentry. emang baru muncul banget nih karakter Iya. Sentry tuh. Kalau Red Hulk tuh kayak dia udah develop dari di Develop. ceritanya ya maksudnya ya. Develop dari Dia udah tahun 2010 awal Betul. tuh kan dengan si karakter siapa masih Captain itu masih Iya. Captain Ross, sekarang terus jadi General Ross, terus jadi Presiden Ross. ya dia bukan karakter baru gitu. Karakter baru, Tapi dan itu kayaknya ya bisa lebih epic betul closingnya. betul. Dari Yang belum nonton. Ya, aku mau nanti reviewnya kalian aja supaya aku mau nonton. Jadi Nah, Mau itu nonton dari nggak? mau nonton nggak? Nonton nggak? gas. Tapi jangan yang bajakan. Iya dong. Masih ada lah. Hari ini masih ada. masih ada. Kalau mau nunggu bulan depan bisa di Disney Plus biasanya. Lah kok gitu? Disney Plus kan masih legal. Oh iya benar. Kalau telat. Kalau telat, kalau agak keburu gitu. Karena kan dia masih misi menyelamatkan kita. Bisa menyelamatkan. Dia sebenarnya superhero kita. Superhero kita. Kita Dari ada abang ini project. Apa tuh? Abang. Tutup. Yuk. Terima kasih semuanya udah nonton. Jadi gitu aja review dari kita. Jangan lupa like, subscribe, komen. Dadah. Dadah.